Shalom, selamat sore para perempuan yang Tuhan kasihi. Di sore hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam kesempatan kita bersama-sama memasuki Jumat menjelang akhir pekan, kita akan mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan yang kita rasakan dan kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita, hingga kita boleh tiba di hari Jumat menjelang akhir pekan saat ini. Mari saudara-saudara kaum perempuan yang Tuhan kasihi, kita persiapkan diri dan hati kita untuk kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di hari ini Jumat menjelang akhir pekan. Kami dapat kembali menaikkan puji dan sembah kami, sekalipun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami percaya, kami yakin bahwa semua itu adalah bukti dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di sore hari ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Maka biarlah perenungan kami akan kebenaran firman Tuhan, kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kami, apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan sebagaimana disaksikan oleh Alkitab. Tuntun kami Tuhan, untuk kami dapat belajar memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Hakim-Hakim pasal 4. Saya mengajak kita membaca ayat 18 hingga ayatnya yang ke-24. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 18 hingga 24. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan disampaikan. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sehingga ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikian Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikian, saudariku yang Tuhan kasihi kaum perempuan, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudariku yang Tuhan kasihi, di tengah kehidupan yang kita jalani, kita masih menjumpai ada
sekelompok orang atau ada orang-orang tertentu yang masih mencoba mengkategorikan jenis pekerjaan untuk kelompok orang tertentu. Misalkan sopir dump truck di tempat kerja berat, apakah itu di pertambangan dan lain sebagainya, itu hanya boleh laki-laki. Misalkan jenis-jenis kegiatan yang lain yang terkait dengan arsitek, yang terkait dengan teknik sipil, itu juga hanya laki-laki. Sehingga jika ada anak perempuan lalu punya cita-cita ingin jadi insinyur, ingin masuk ke sekolah atau ke universitas dan mengambil jurusan atau fakultas teknik sipil, fakultas teknik mesin, teknik industri dan sebagainya, itu dipertanyakan. Seakan-akan teknik sipil, teknik mesin, teknik industri hanya milik kaum laki-laki. Perempuan tidak boleh menempuh studi, menuntut ilmu di bidang itu. Hari ini sebagai perempuan kita harus berani untuk menggeser pemahaman seperti itu. Karena semua orang, apapun gendernya, menurut saya dia punya hak untuk memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, bahkan untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang yang diminatinya. Apalagi jika hal itu juga didukung oleh pendidikan formal yang dimilikinya. Tidak ada alasan bagi kita, baik selaku perempuan ataupun saya selaku laki-laki, untuk melarang kaum perempuan mengerjakan atau ambil bagian dalam peran di pekerjaan yang selama ini umumnya ditekuni laki-laki. Toh dalam perjalanan hidup ini kita juga melihat dan menyaksikan banyak hal dilakukan oleh kaum perempuan, sekalipun itu umumnya dikerjakan oleh laki-laki, justru pekerjaannya lebih rapi. Saya harus mengakui itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita bersama. Saya pernah beberapa kali berjumpa, saudariku yang Tuhan kasihi, dengan perempuan yang justru bekerja, berprofesi sebagai tukang tambal ban. Baik itu khususnya tambal ban sepeda motor. Saya memperhatikan pekerjaannya dan saya memperhatikan hasil kerjanya. Ternyata menurut saya jauh lebih bagus daripada yang dilakukan laki-laki. Bahkan bisa jadi sama bagusnya dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, saudariku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini juga mau mengajak kepada kita dalam konteks kehidupan masyarakat Israel saat itu, untuk bisa menduduki sebuah tempat, untuk bisa memasuki sebuah daerah dan menduduki atau menempati daerah itu, maka peperangan adalah harga yang harus menjadi bayarannya ketika bangsa Israel akan menduduki satu tempat atau satu wilayah. Tidak ada pilihan dan tawaran yang lain ketika mereka harus masuk ke satu tempat, pindah lagi ke tempat lain. Tidak ada tawaran yang lain selain peperangan. Nah, dalam bagian yang kita baca saat ini, kita menjumpai sebuah pesan bahwa saat itu Israel tengah mengadakan peperangan dengan penduduk Kanaan. Dan karena itu dikatakan dalam bagian yang kita baca, mereka tidak ingin terus-terusan mengalami tekanan dan penderitaan. Mereka tidak ingin terus-terusan mengalami kesulitan hidup oleh karena diperangi penduduk atau bangsa Kanaan. Penderitaan membuat mereka sulit mengaktualisasi diri.
Peperangan tidak jarang juga membuat mereka mengalami banyak kerugian di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan karena itu ketika peperangan harus dilakukan demi aktualisasi diri yang dapat dinyatakan, demi rasa aman, maka mereka harus memenangkan peperangan itu. Diceritakan dalam bagian Alkitab yang kita baca, ada Barak yang datang kepada Deborah mengadukan kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan Barak meminta kepada Deborah, meminta pertimbangan, meminta saran supaya Barak juga bisa turut mengejar Sisera, raja Kanaan, agar bisa dikalahkan. Dan ternyata di luar dugaan saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ada seorang perempuan yang lain di luar Deborah yang juga turut ambil bagian untuk menghadirkan kemenangan bagi bangsa Israel. Ketika Sisera mampir di rumah Yael, Yael merancang sebuah strategi, Yael merancang sebuah siasat untuk mengalahkan Sisera. Dan karena itu saya harus katakan, peperangan sesungguhnya adalah milik laki-laki. Pertempuran sesungguhnya umumnya adalah dilakukan oleh kaum laki-laki. Banyak kaum laki-laki yang juga berstrategi dalam perjalanan hidup ini ketika harus memenangkan sebuah peperangan dalam konteks kehidupan pertempuran. Nah, rupa-rupanya Yael juga punya strategi. Tahu bahwa bangsanya sedang berada dalam derita, tahu bahwa rakyat dan teman-temannya sedang berada dalam kesulitan. Karena itu dia berusaha melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia memainkan peran untuk bisa menjadi orang yang turut ambil bagian dalam rangka menyelamatkan dan memberikan rasa aman bagi kehidupan saudara-saudaranya, kaum sebangsanya. Di tangan Yael lah Sisera itu mati. Di tangan Yael lah Sisera itu menghembuskan napas yang terakhir. Artinya dalam perjalanan hidup ini saudara-saudari, laki-laki dan perempuan sesungguhnya punya peran yang sama. Laki-laki dan perempuan harus turut bersama-sama mewujudkan panggilan hidupnya. Kita tidak boleh lagi terkungkung dalam sebuah kenyataan bahwa ini adalah harusnya dikerjakan laki-laki, ini adalah harusnya dikerjakan perempuan, dan lain sebagainya. Jika kita belajar dari Yael, jika kita juga belajar dari beberapa contoh di tengah perjalanan hidup kita, bahwa seorang perempuan pun mampu melakukan peran yang besar, yang menghadirkan sukacita bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi juga untuk orang-orang sebangsanya. Karena itu kita patut bersyukur jika kita memperhatikan dalam percaturan politik di tengah bangsa dan negara kita saat ini, ada banyak perempuan juga terdorong dan tergerak untuk ambil bagian, berkontribusi, memainkan peran, menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah bangsa dan negara ini. Begitupun juga seharusnya dalam konteks kehidupan persekutuan, bergereja, dalam konteks kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Perempuan harus berani berada di depan. Perempuan harus berani menjadi seorang yang terlibat dalam setiap karya dan pelayanan yang bertujuan untuk kemuliaan Tuhan dan yang bertujuan untuk hadirnya damai dan sukacita bagi sesama. Bukan hanya laki-laki yang menerima pesan dan panggilan untuk memainkan peran yang aktif, kreatif, dan dinamis di tengah-tengah kehidupan ini, tapi perempuan juga punya peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif, untuk memainkan peran secara produktif, untuk menghadirkan ide dan gagasan yang inovatif dalam rangka kita membangun sebuah kehidupan
dan tatanan, baik itu persekutuan, keluarga, ataupun masyarakat, yang jauh lebih mendatangkan sukacita dan sejahtera. Oleh karena itu, saudariku yang Tuhan kasihi, kita diingatkan ulang hari ini. Apakah yang sudah kita lakukan sebagai perempuan? Peran apakah yang sudah kita wujudkan dan kita nyatakan di tengah kehidupan ini sebagai perempuan? Tentu saja sebagai seorang hamba Tuhan, saya berharap perempuan tidak hanya memainkan peran domestik. Perempuan tidak hanya memainkan peran yang rutin di rumah, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tapi perempuan juga harus punya andil memikirkan masa depan bangsa, lingkungan, termasuk juga adalah persekutuan. Perempuan punya tangan yang cekatan. Perempuan punya banyak pertimbangan ketika melakukan dan mengerjakan sesuatu. Karena itu pertimbangan juga diperlukan dari perempuan. Rasa diperlukan oleh kita dalam rangka mewujudkan peran dan panggilan kita. Mari kita belajar. Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa tidak sedikit peran yang justru melahirkan damai, yang melahirkan sukacita, melahirkan kemenangan dan rasa aman. Baik itu buat keluarga, buat kelompok tertentu, terlebih juga bagi bangsa, khususnya umat Tuhan Israel. Itu juga turut dimainkan oleh perempuan. Ada Deborah, ada Yael, adalah perempuan-perempuan yang punya peran besar dalam rangka menghadirkan rasa aman di tengah kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Seharusnya keteladanan yang ditunjukkan oleh perempuan-perempuan yang dicatatkan oleh Alkitab untuk menghadirkan sukacita, untuk menghadirkan damai dan rasa aman bagi segenap insan, menjadi sebuah keteladanan untuk kita tiru di tengah-tengah kehidupan ini. Mari saudariku yang Tuhan kasihi, kita mainkan peran kita dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya sebagai perempuan, kita juga punya hak, kita juga punya tanggung jawab untuk mewujudkan peran kita dengan baik. Bukan hanya di rumah, bukan hanya untuk suami dan anak-anak, bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk dunia ini, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja dan bangsa ini menanti sentuhan tangan para perempuan untuk mewujudkan peran dan panggilan yang menghadirkan damai dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa sebagai perempuan kami juga harus memainkan peran aktif, kreatif, dan inovatif kami di tengah-tengah kehidupan ini, karena kami percaya yang dipanggil untuk mewujudkan rasa aman, sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera bukan hanya laki-laki, tapi juga kami selaku kaum perempuan dipanggil untuk melakukan hal yang sama, karena kami percaya Tuhan juga memperlengkapi kami untuk melakukan semua itu seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.